Kita masuk ke cerita kedua. Di cerita kedua ini judulnya agak sensasional. Kamu mah nggak selevel sama saya, nggak ngerti lah. Oke. Tadi saya udah, judulnya udah belum tadi saya? Belum. Oh ya. Yang berjudul saya sebenarnya agak malu membacakan ini. Rintihan, coba titik baru. Ayo. Rintihan titik baru. Hah? Rintihan pegawai baru. Ini horor. Hah? Ini horor apa? Diceritakan di sebuah perusahaan mengalami Saya udah siap-siap horor tadinya. penurunan dalam segi penjualan. Sang pemimpin mengharapkan anak buahnya punya inisiatif bagaimana meningkatkan penjualan. Dan masuklah seorang pegawai baru. Ternyata pegawai baru ini tidak disukai oleh pegawai-pegawai lama, sehingga ia pun merintih akan nasibnya. Itu maksudnya. Mampukah sang pegawai baru meningkatkan dalam segi penjualan perusahaan? Awal kisah kita mulai langsung dari TKP. Itu kursi. Skap. Mukamu ini serius banget. Ya orang main catur harus serius. Ini olahraga otak. Aku nggak bisa jalan. Orang aku nggak bisa sekat. Lu aja sekat. Aku bisanya itu ular tangga. Ular tangga. Orang nggak bisa sekat kok. Ini kan biasanya orang main-mainan. Kamu biasa ke pos ronda ya? Hah? Dulu kamu security ya? Kok kamu tahu? Ya kelihatan kamu pinter main sekat. Kamu dulu juga security ya? Kok kamu tahu? Karena kau telah mengamankan hatiku. Aku tahu kamu lagi punya masalah kan? Wajah kamu itu banyak masalah soalnya. Itu cerita tadi ya. Lah emang di cerita sini nggak ada masalah? Kamu kan juga punya masalah. Ya kita masalah berdua dong. Mari kita buka masalah ini berdua. Oke. Kamu jangan sampai kayak kakak kamu dikutuk jadi ayam gara-gara kamu punya masalah. Kita harus memikirkan kantor ini, walaupun kita karyawan. Panas di kantor ini sekarang, panas banget. Ya gimana nggak panas, orang AC-nya dibuang semua? Kita sebagai karyawan mempunyai tanggung jawab bagaimana caranya untuk memajukan kantor ini. Udah sebagai pimpinan di sini. Gua punya ide. Besok kita kumpulkan para karyawan semuanya berbaris di belakang gedung ini. Terus ngapain? Mari kita dorong supaya kantor ini maju ke depan. Bagaimana? Balik Pak. Kebalik. Muka Bapak kebalik. Balik. Kebalik. Siapa yang balikin? Bapak sendiri yang datang. Tahu-tahu kebalik. Pasti kamu. Tuh, saya disalahin ya. Bapak tadi kan jalan ke sini sendiri. Nggak apa-apa, biarin. Karyawan emang begitu. Karyawan itu selalu di bawah. Bagaimana perusahaan mau maju? Kalian main apa ini? Luar tangga, Pak. Ini catur. Ya udah tahu Bapak nanya. Pak, ini masalah kebalik gimana? Tadi nyalahin satu. Kok
bawa kecerek segala sih, Pak? Itu borgol. Iya, kecerek. Itu kalau di Jawa kecerek, Baru tahu. Kalau di Sunda kecerik. Kalian itu sebagai karyawan. Ya, Mas Gogon. Begini dong. Oh ya, Ajis. Pak. Kabul? Siapa ini panggil? Kamu kabur. Kabul tesi dong. Pak, tadi kan kopernya kebalik. Sekarang kok kumisnya sedikit banget. Kenapa ya, Pak? Lagi stres, kan ini lagi turun. Lagi stres. Jadi kumisnya mengkeret gitu. Tergantung keuangan. Kalau uang biasa, tapi kalau uangnya sedikit, cium. Tapi Ya tidak. ada semua. Ngapain kamu pakai main catur-catur segala? Justru kita lagi memikirkan, Pak, Iya. bagaimana caranya supaya ini perusahaan keripik singkong ini Kamu kaget? ya. Kaget saya begitu, emang. Nunung, Siap, Bos. Nunu, Nopi. Nopi. Mana laporan? Laporan Kamu dong yang bikin laporan hari ini kan kamu. gue ini tuh marketing. Marketing. Tumber keting itu apa? Tapi kan hari ini kamu yang bikin laporan, saya udah seminggu yang lalu. Ya. Ayo, maaf, Bos. Kok tolak pinggangnya sampai ke sini, Bos? Masuk. Dan kebetulan hari ini saya mempunyai ekonom baru. Ekonom. Seorang ekonom. Mohon maaf, Pak. Mobil saya tolong parkirin bisa? Oke. Saya mau melamar kerja, bosnya mana ya? Pak, maaf, mobilnya warna yang mana, Pak? Ada merah, ada putih, ada kuning, Pak. Yang nggak ada warna. Saya mau melamar di sini. Iya. Bosnya mana ya? Bos saya yang tadi disuruh, Pak. Oh ini? Iya. Anda bohong ah. Benar itu bos saya, itu Pak. bos saya, keripik gagap. Bos loh itu, Pak. Masa kayak gitu bos kamu? Saya juga awalnya nggak percaya sih. Pak, itu bukan nggak ada warnanya, Pak. Apa? Itu mau hitam, Pak. Mau hitam? Oh jadi antara mau ke hitam dia. Mungkin warnanya masih burik. Jadi baru hitam. Bapak ingat dulu. Saya mau melamar, bos saya mana ini? Bapak siapa? Bapak siapa? Saya pemilik perusahaan ini. Kita main nyuruh-nyuruh aja. Nggak ngomong dari tadi. Kasih tahu. Bapak udah dikasih tahu sama saya. Siapa saya? Udah Pak, tadi capek saya jelasin Pak. Udah cuman nggak begitu percaya. Pak, ini ijazah saya Pak. Mungkin Bapak bisa. Kopi Saya karyawannya stres nih. Stres diam gitu kan mabos Kamu tapi. tahu nggak di tetanggaku tuh orang sedang mengandung sakit. Ini ijazah saya Pak. Mungkin bisa dilihat dulu Pak. Mas ini siapa? Terus Saya karyawan baru. kok nggak kenal? Ini karyawan baru, Pak. Ya di mana-mana nggak kenal orang karyawan baru. Dia mau ngelamar kali. Ini ijazah. Udah jadi karyawan apa mau ngelamar, Baru Pak? mau. Pak, boleh saya lihat ini ijazah TK. Iya. Ini ijazah SD. Iya. SMA ini pasti. Bukan. Jadi cuma lulusan SD nggak? Coba dicek dulu. Ya. Aduh. Bapak kok lihatnya begitu? Saya baca. Ini TK tadi nilainya berapa ya?
2 ya 3 coba Pak, ini jasanya Pak, tolong diperiksa. Kayaknya ini nggak layak Pak. Ini nggak layak masuk kerja di sini Pak. Karena di sini kan perusahaan ini tentang keripik pisang, ada keripik gagap, keripik ocok, dan keripik prikitiu, macam-macam di sini ada. Tapi ini jasanya dia salah. Saya sebetulnya pengalaman kerja juga Pak. Sini Pak. Kelewatan. Sini aja. Nah, segitu. Kalau ke sini, Bapak nggak bisa baca. Sini. Nah, pintar. Coba. Terus pengalaman apa lagi? Pengalaman. Ada satu lagi Pak. Sebelumnya saya pernah juga 2 tahun Pak. Di perusahaan makanan juga. Ketoprak kutil. Ketoprak kutil. Oh iya. Anda berhasil mengambil kutil. Untuk ketoprak luar biasa. Ketoprak kutil. Ada kutilnya. Iya ini ketoprak kutil. Loh, sama ketoprak humor. Oke. Yang satu lagi Pak. Apa itu? Itu saya 5 tahun jadi manajer. Manajer apa? Manajer tentang makanan juga. Apa? Sate. Sate apa? Sate angin. Iya, sate angin itu adalah sate yang berbentuk goib. Jadi kelihatannya tidak ada sate padahal ada. Gitu. Jadi makanya ini jadi angin semuanya. Apa lagi? Sini. Terus apa lagi? Karyawan baru. Nangis soalnya. Sini. Iya. Terus apa lagi ya? Pengalaman kerja. Mungkin saya bisa lagi. Bapak tahu sate angin? Oh. Jadi ini tangkai satenya. Iya. Tapi nggak ada dagingnya cuma. Iya, tadi saya udah jelasin itu. Goib kan? Tapi tetap rasanya makan sate. Saya 5 tahun Pak manajer. 5 tahun, luar biasa. Pernah kerja di tentang keripik-keripik gitu? Pernah di mana? Ada juga. Ada satu perusahaan keripik yang cukup bisa internasional juga. Tapi saya keluar. Kenapa? Ya habis di situ gajinya kurang. Itu keripik yang di dekat sini juga. Keripik apa? Keripik mangap. Jadi keripik mangap itu, keripiknya mangap. Jadi makannya itu sebelum dimakan minum. Makanya harus begitu. Ayo, tugasin presentasi. Gimana? Gimana Pak? Kira-kira bahasa bisa diterima Pak di sini Pak? Kok tambah stres gini ya? Ternyata Ini bagus ya, untuk memajukan perusahaan ini. pengalaman kamu. Iya. Minggu depan saya tunggu presentasi kalian. Presentasi itu apa coba? Memberikan apa ya? Ya semacam presentasi lah. Ya itu apa? Pakai ngomong begitu. Akhirnya sang pimpinan menyuruh kedua anak buahnya dan juga pegawai baru mengadakan presentasi untuk meningkatkan penjualan. Aduh, kita tunggu aja, jangan kemana-mana. Tetap di 8 jam. Andre mulai bekerja di perusahaan ini. Namun ternyata ia mendapat perlakuan yang nggak enak dari teman-teman satu kerjaannya. Perlakuannya seperti apa? Kita lihat saja langsung di TKP. Neng, saya baru hari pertama nih kerja di sini nih. Oh gitu. Iya, Neng udah lama ya di sini? Udah 30 tahun. Iya. Umur Neng berapa? 17. Berarti waktu masih di awang-awang Neng udah kerja sini ya? Udah di sini. Hebat Neng ya. Hebat banget bohongnya. Neng, saya belajarin dong kalau lagi di sini biasanya kerjaannya ngapain aja sih? Maunya ngapain? Enaknya ngapain? Ya enaknya sih, pengennya sih ngetik. Tapi ngetik di hati kamu. Neng, mau nanya boleh nggak? Boleh. Nanya apa bang? Neng, yang ini apa namanya?
Ini Neng. Yang mana? Ini nih. Oh, ini mesin cuci. Cuci. Saya baru tahu mesin cuci. Kayak komputer ya. Waduh. Jadi kalau misalnya ada baju kotor, bisa di sini bang. Ini. Oh iya benar-benar. Aduh. Somplak juga. Neng, yang ini apa namanya? Aduh, bukannya bekerja malah bernyanyi. Itu namanya kompor, guys. Masa kompor? Kamu karyawan baru ya, malah macarin. Dia lagi belajar. Lagi belajar, Pak. Gitu. Emang saya tidak memperhatikan dirimu? Tadi berdua lagi ngapain? Kamu mau berdekatan dengan dia kan? Aku hanya ingin Enggak, bertanya. Bapak. Dia cuma tanya, kan baru pegawainya. Bohong. Saya kan Kan Bapak. Saya kan karyawan lagi. Nggak ada Pak, saya cuma mau nanya kalau kerja di sini seperti apa. Saya Mince, kasih tahu dia. Mince, katanya tadi Novi. Kan namanya Novi Sumince. Jelek banget Novi Sumince. Kamu sudah 3 hari ini aku Kurang perlihatkan. kenceng, marahnya kurang kenceng. Perhatikan, hei, aku sudah perhatikan kamu. 3 hari ini kamu kerjanya cuma pacaran. Emang ini tempat nenek moyang kamu apa? Hah? Coba. Kerja. Kamu jangan sembarangan ya. maaf, kamu juga. Kamu mau pakai punyanya siapa ini? Punyanya siapa ini? Hei, Ini punya siapa sih? punyanya siapa? Ya makanya saya nanya punya siapa. Aku juga nggak tahu. Ya, nggak tahu malah marah. Makanya kamu jangan lancang kamu ya. Hei, Lagi nyantai. bayarnya mahal. Ini punya siapa? Ini punya kantor, Bu. Dia udah pakai. Kebalik. Ini yang baru, makanya kalau begini kebalik. Jadi, Coba namanya karyawan baru. Coba kamu catetin apa aja yang mesti dicatat di situ. Kertasnya mana? Kamu nulis bolu lagi. Yang lain. saya kalau lihat Bapak inget bolu. Emang muka saya kayak gimana sih? Masuk. Masuk. Kamu jangan kerja begini, kamu nggak pantas jadi OB. Kamu harusnya jadi marketing pas muka. Kamu mulai. Kasih ke bos. Dari dalam. Dari luar. Minum. Kamu ngapain di sini? Saya OB Pak tadi. Mas, ayamnya di mana? Gitu. Di sini banyak goib. Cuci. Itu dong, kerjaan Cuci. bagus. Makasih ya. Sebentar. Itu tadi teh apa? Sebentar. Kayaknya kita terhipnotis. Tadi kan ada gelasnya? Ada. Bapak nggak lihat kan? Oh, sate angin. Nah, ini namanya kopi angin. Sate angin kan gini. Ini kopi angin. Oh, kopi. Kopi angin. Kopi angin. Ya. Mau bekerja? Kerja ya. Makanan. Jangan bolu ya. Enggak. Bapak ngingetin terus. Apa lagi dia? Bawa apa lagi itu? Nggak tahu tuh Bang. Baru nih. Gimana rasanya? Ini kopi tidak bikin kembung.
Kan nggak ada gambar. Makanya tidak bikin tembung. Iya. Aduh, Pak Haji. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya setelah Andre mengalami perlakuan yang tidak baik dari teman-temannya? Mau main saya main. Bentar aja. Akan kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Obrolan Jomo. Tibalah waktunya para karyawan berkumpul. Di sini mereka diminta untuk mempresentasikan bagaimana meningkatkan penjualan perusahaan ini yang makin lama makin menurun. Di antara para karyawan, kira-kira idenya siapakah yang akan diterima oleh perusahaan? Kita lihat saja langsung di TKP. Pagi Pak Bos. Pagi. Ngomong-ngomong nama kamu siapa ya? Saya lupa. Bapak sengaja gitu padahal kan hari ini kan kita udah janjian pakai baju kembaran. Oh iya. Perasaan kalau ngomong jauh-jauh nggak enak. Udah deket Pak? Hah? Udah deket? Udah dekat. Kamu cakep-cakep, otaknya retak ya. Masa? Maksud saya biar lebih akrab gitu loh. Nah, kan ini udah deket Pak. Hah? Mau sedekat apa coba? Ya sedekat lautan lah. Lautan? Yang ada juga lautan itu dalam ya. Saya tuh begitu kadang-kadang kalau Aduh, di sini saya di sini. Bapak udah gitu nggak bisa ini lagi matanya. saya kalau dekat perempuan tuh kadang-kadang suka grogol. Grogi. Grogi. Tangan kamu ada yang kotor. Wah, tangannya kotor ini. Modus. Aduh Pak, aku jadi gemeter. Oh, gitu lagi. Entar rak piring magukat ancur lagi. Gue selalu Biasa. gitu. Kasian ya ceweknya ya. Kasihan. Lu ngomong aja cemburu. Ngapain cemburu? CLBK, cinta lo belum kelar ya? Belum. Cici. Gimana untuk presentasi sudah disiapkan? Kan mestinya presentasi kamu dong. Saya, tapi saya mandatin ke kamu. Sudah saya lakukan semuanya. Tapi memang keadaannya memang lagi nggak baik, Pak. Cuaca juga tidak mendukung. Jadi singkong-singkong itu tidak akan keluar kalau tidak dicabut. Bahkan pegawai baru itu malas kerjanya. Dan Bapak tahu nggak? Yang Bapak bangga-banggakan si pegawai baru yang jual bolu itu, yang Bapak Sama banggakan sate angin. sama sate angin. Bapak harus mengeluarkan karyawan yang baru itu. Mana karyawannya? Panggil. Bentar. Percuma punya karyawan baru nggak bisa apa-apa. Udah saya bersihin Pak mobilnya. Jangan di. Hah? Pak saya bersihin. Lepus. Kok bersihin mobil sih ngapain? Ya saya disuruh. Kamu kenapa terlambat? Saya iya. Presentasi. Saya habis bersihin. Izinkan saya melakukan presentasi di perusahaan Bapak. Kamu dari mana? Dari tadi Pak. Mas
Maksud saya ini kan sudah waktunya, terus kenapa telat? Saya mendesain agar perusahaan Bapak ini bisa berkembang ke depannya. Wow, luar biasa. Ada keripik didesain. Oh, ada. Ini marketing strategi. Bapak bisa di sebelah sana, Pak? Maksud saya di parkiran, Pak. Enggak di sini, Pak. Kejauhan kalau parkiran sini aja. Posnya kayak orang bingung. Balik, Mas. Oke, Pak. Sebentar. Lihat. Kosong. Ya, Wah, Pak Taruh. Sulap selip. kosong. Ya, kosong. 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 Padahal kosong loh tadi ya. Orangnya bisa hebatnya kayak gitu sih. Ilmu, itu namanya ilmu. Aduh. Ini sebetulnya gambarnya terbalik. Tebalak. Oh, terbalik, Pak. Masih kebalik? Kayaknya ini Bapak kelebihan muternya Pak. Set. Gini balik lagi pasti. Oh, gimana? Harusnya nih Bapak dari sini kan. Ya. Set. Putar setengah. Set. Jangan sampai ke sini. Sampai ke sini balik lagi. Balik lagi. Ya. Ya, Harus di sini set. Set. Nah, gitu. Oh, Pak, nggak kebalik, Pak. Enggak kebalik. Kebalik. Oh, berarti kita ngeliatnya gini nih. Oh iya, benar. Berarti ini udah benar posisinya. Udah bener posisinya, otak Bapak aja nggak beres. Oke, Coba saudara-saudara sekalian, melihat perkembangan perusahaan keripik gagap Bapak dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Kenapa turun? Karena dia tidak naik. Berarti tidak ada tanjakan. Tidak ada tanjakan. Oh, kalau seandainya ada tanjakan, pasti dia akan naik. Ya, bagaimana caranya supaya naik? Itu dia. Nah, cari tanjakan supaya naik. Oh iya. Atau tangga penyeberangan. Nah, itu. Begini Pak, menurut hemat saya, Bapak sebetulnya pembuatan keripik ini sudah mulai membosankan. Jadi lebih baik dicari sesuatu yang sangat menarik. Gitu ya. Kira apa? Rasa keripik gagap Bapak ini menurut saya apa ya? Bikin mules Pak. Ya. Jadi harus dibikin sebuah desain rasanya itu yang enak. Ya. Apa itu? Bapak punya keripik kecil segini. Bapak nggak pernah jualan, Bapak kasih-kasihin orang terus. Bagaimana Bapak bisa makmur? Tapi jangan Enggak. Saya mempunyai satu konsep desain. Untuk 2013 ini Bapak ganti jangan keripik, tapi keribol. Keripik. Bol. Keribol. Luar biasa ya. Gabungan antara keripik dan bolu. Berarti keripik rasa bolu. Keripik rasa bolu. Luar biasa. Keribol. Ya. Saya Ini yakin. bagus Pak, ini bagus. Saya sarankan dia harus menetap di sini. Ya, karena pola pikirnya sudah di depan. Betul. Dan saya sarankan juga sama Bapak, saya sama dia pecat saja Pak. Karyawan yang begini nih, Ya. sangat berjiwa besar karyawan ini. Itu keripik. Sebentar Pak, Keribol. Bapak ini jadi apa ya? Gak jelas. Kamu nih pada akhirnya sang pemimpinku menerima usulan dari Andre, yaitu membentuk rasa baru, Apa namanya Pak? keribol. Apa artinya? Keripik rasa bolu. Ya. Dan ternyata satu terobosan baru keripik ini yang disukai masyarakat. Bulan pertama disukai masyarakat, bulan kedua disukai, dan akhirnya bulan ketiga pada turun keripik bolu. Iya, iya, iya. Ini bukan masalah keribol Pak. Bapak ini ngapain? Oh ya, Bapak ini siapa ya? Bapak ini siapa? Saya karyawan baru Pak, mau ngelamar. Bapak potong saya tadi. Distributornya keripik. Ini lagi datang lagi. Ini siapa lagi nih? Lu ngapain? Iya tahu loh, Obeng ngapain? Abis ini mau beresin set saya. Oh ya, akhirnya Kribolku mencapai penjualan yang memuaskan. Setelah itu Andre pun diangkat menjadi manajer perusahaan. Namun apa yang terjadi? Dia mendapat fasilitas yang enak, rumah mewah, mobil mewah.
Namun nasib ya. Di jalan tol, waktu ia sedang mensurvei penjualan, ternyata ia mengalami tabrakan. Kilometer berapa? Di kilometer 70. 69. Oh, 69. Kilometer 69. Iya. Dia pun tewas dengan mengenaskan. Akhirnya Jangan tewas lah. enggak. Mendingan pas lagi di tol Balik lagi pulang. Karena punya firasat, akhirnya balik lagi nggak jadi ke tol. Ya. Dan selamatlah. Alhamdulillah. Namun begitu ia keluar pintu tol, ada truk yang hilang kendali. Namanya nasib. Nggak tahu. Ya, namanya nasib. Janganlah, jangan keluar pintu tol. Rest area aja istirahat. Rest area istirahat dulu. Ia pun balik pikiran. Ia meneruskan perjalanan dan beristirahat di rest area, Aman. mengisi bensin. Lalu? Ternyata ada kelalaian supir truk buang rokok sembarangan. Terima kasih buat penonton yang sudah hadir di studio. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya pulau Jawa. Wayangnya bingung lah, dalangnya lebih bingung. Yang penting bisa ketawa. Yang jadi pikiran saya, ini siapa ini? Bahkan ketemu lagi tetap di obrolan Jawa.